Welcome to my channel. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kali ini adalah minggu kedua di mana kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga dimanapun kalian berada, kalian terus semangat, kalian tetap proaktif dalam pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dari kelompok sosial. Tentunya kalian sudah sering mendengar istilah kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Nah, kelompok sosial itu tentunya adalah sekerumunan orang. Namun, apakah setiap orang yang berkerumun ini dikatakan sebagai kelompok sosial? Misalkan di sini ada kerumunan orang yang sedang mengantri tiket dan ada kerumunan siswa yang sedang berkelompok. Mana yang dikatakan sebagai kelompok sosial? Kadang masih banyak orang yang menganggap bahwa setiap kerumunan ini adalah kelompok sosial. Padahal bukan seperti itu. Ada ciri-ciri yang harus terpenuhi ketika kalian mengatakan itu sebagai kelompok sosial. Kalau tadi contohnya adalah kerumunan orang-orang yang sedang mengambil tiket dan kerumunan siswa yang sedang berkelompok. Maka yang lebih mengarah kepada kelompok sosial apa? Tentunya adalah kerumunan siswa yang sedang bekerja kelompok. Pembahasannya seperti apa? Nanti kita bahas di ciri-ciri kelompok sosial. Yang ingin saya bahas di sini yang pertama adalah kelompok sosial itu apa sih? Kenapa kok bisa muncul kelompok sosial itu? Nah, kalau kita mengetahui bahwa kelompok sosialnya adalah kumpulan orang-orang yang sedang berinteraksi, ini jelas. Kenapa mereka berinteraksi? Kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia ini memiliki naluri mendasar atau yang disebut dengan gregariousness. Naluri yang pertama apa? Naluri yang pertama adalah naluri untuk hidup bersama dengan manusia yang lain. Jadi secara naluriah kita selalu ingin menjalin hubungan dengan orang lain. Misalkan kalian ingin berteman, kalian ingin mempunyai koneksi, kalian ingin mempunyai relasi. Nah, ini adalah naluri dasar manusia untuk menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Yang kedua, ada naluri untuk menjadi satu dengan lingkungan sekitar, lingkungan alam, misalkan, ataupun lingkungan sosial. Secara naluri, kita pasti ingin bergabung atau menjadi satu dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau itu lingkungan alam, berarti kita berupaya untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Ini contohnya. Jadi diingat ya, naluri mendasar manusia yang mendorong mereka untuk menjadi kelompok sosial, istilahnya disebut dengan gregariousness. Sedangkan ada dua naluri, yakni yang pertama naluri untuk menjadi satu dengan manusia yang lain, dan yang kedua ada naluri untuk menjadi satu dengan lingkungan alam di sekitarnya. Kemudian kita membahas syarat kelompok sosial. Di sini menurut Robert Camerton, yang pertama adalah memiliki pola interaksi. Jelas, ketika kalian memiliki kelompok sosial, kalian pasti punya cara bagaimana kalian berhubungan dalam kelompok tersebut, atau ini yang disebut dengan pola interaksi. Sedangkan interaksi sendiri sudah kalian terima materinya ketika kalian di kelas 10. Kemudian yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi kalian ini yang saling berinteraksi ini tadi kan kalian punya tujuan dalam berinteraksi. Kalian menyadari atau mendefinisikan bahwa kalian ini adalah anggota kelompok tersebut. Misalkan anggota sama-sama sebagai anggota kelas 11 IPS 5. Dan syarat yang terakhir adalah pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi orang lain
Ketika melihat cara kalian berinteraksi, melihat bagaimana kalian menjalin hubungan, bagaimana kalian berkerumun dengan kelompok tersebut, ini secara langsung juga mengatakan, oh itu anak kelas 11 IPS 5 nih. Nah, ini yang dikatakan sebagai syarat dan ciri dari kelompok sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial menurut Suryono Sukanto. Yang pertama adalah adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi kalian secara sadar merasa bahwa kalian menjadi bagian kelompok tersebut. Ini sangat penting. Karena ketika kalian merasa menjadi anggota sebuah kelompok, kalian pasti akan berupaya menjaga nama baik kelompok, kemudian mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Kemudian ciri yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Jelas sekali. Ketika kalian membuat kelompok sosial, di dalamnya pasti kalian menjalin hubungan. Walaupun itu hanya sebatas kalian saling berkomunikasi, saling memberikan isyarat, saling memberikan istilahnya berdiskusi untuk mencapai tujuan. Ini adalah bentuk-bentuk interaksi. Kemudian ada satu faktor pengikat. Jadi sama-sama memiliki faktor pengikat yang mendorong kalian untuk menjadi anggota tersebut. Misalkan hobi yang sama, kemudian tujuan yang sama, dan sebagainya. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Jelas, dalam setiap kelompok ada struktur, ada kaidah, ada nilai dan norma yang berlaku, ada peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang akhirnya ini nanti akan terwujud dalam bentuk pola perilaku anggota-anggota kelompok tersebut. Dan terakhir, bersistem dan berproses. Setiap kelompok pasti mengalami sebuah proses. Prosesnya sesuai dengan perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam artian, setiap kelompok sosial ini pasti akan berupaya untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekitar mereka, namun tetap disesuaikan dengan tujuan-tujuan dari kelompok tersebut. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.